Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sniper Kreatif. Kali ini saya mau berbagi pengalaman seperti biasanya teman ya. Apa yang saya alami saya bagikan ke teman-teman. Dulu sudah ada video yang saya bagikan itu perbedaan apa namanya timah lidi ya ini. Timah lidi dengan timah lidi yang sudah jadi kita beli jadi dengan timah apa namanya yang dipanaskan ya baru kita buat seperti ini. Itu perbedaannya sangat banyak teman ya. Karena timah ini sangat lembek sekali teman ya. Ini sangat lembek sekali. Jadinya pun ini sudah sangat banyak. Dan warnanya, kalau warna sih sama-sama aja ya. Kalau yang timah cor itu mengkilap juga. Cuma kekerasannya beda teman. Karena ini sangat lembek. Ini jadinya sudah ada. Kemudian yang saya mau bagikan juga tambahan video yang sebelumnya. Itu kita mau mencetak itu beda lagi ya. Yang beda lagi dipukul dengan yang dipres. Beda lagi dipukul dengan press. Pertama-tamanya sih saya pukul teman ya. Waktu saya pukul itu pakai tang ya, pakai tang, bukan palu karet. Kalau palu karet saya nggak tahu bicara lagi karena saya belum pernah coba. Ini saya pukul pakai tang, pukul santai aja teman ya. Nggak pernah saya pukul seperti memukul paku ya, nggak. Pukul santai aja. Ini sudah ada tunggu dulu saya jelaskan, fokuskan ya. Ini sudah ada perbedaan, mana nih? Ini dia. Sudah ada cacat bekas pukul. Kemudian ini sudah ada cacat-cacat. Ini pengaruh pukul-pukul juga kayaknya ya. Terkena tang atau gimana. Kemudian kalau kita pukul ini saya rasa ini membuat bisa longgar juga teman ya. Istilahnya dipukul sama dipres itu lebih bagus dipres teman ya. Seperti ini punya saya yang standar aja, teman-teman bisa bikin apa aja alat yang bisa. Contohnya seperti ini. Saya bikin ini dari apa ya, dari spare part mobil. Ini dudukan per depan ya, breaker depan mobil. Ini saya jadikan seperti ini. Yang pastinya bisa ngepres teman ya, seperti ini contohnya. Kalau teman-teman punya las, bisalah bikin besi-besi apa aja seperti ini. Ini dia. Langsung saya press seperti ini teman ya. Ini saya tekan begitu ya. Saya tekan jadi lebih apa ya namanya? Seperti ini. Saya tekan jadinya lebih merasa ya. Kita lebih merasa apakah sudah apa namanya pas atau gimana, serasa ya di tangan kita kalau press seperti ini. Kemudian membuat press seperti ini sangat mudah, tapi ini bukan yang terbaik teman ya, karena masih banyak yang lebih bagus lagi. Kita bisa buat juga yang lebih bagus, cuma yang saya bisa bikin cuma ini aja, ndak repot ya. Cuma 2 kali pengelasan jadi ini, 1 2 cuma 2 kali pengelasan sudah jadi saya pakai ini aja dulu. Kemudian itu aja yang saya mau bagikan. Kemudian tambahan lagi teman ya, cara potongnya. Ini cara potong timah gampang juga. Saya nggak bikin dulu, masih manual, tapi cepat juga ya. Nanti saya perlihatkan dulu. Saya pindah tempat teman ya. Oke. Saya tunjukkan dulu caranya. Ini hanya menggunakan pisau biasa teman, pisau dapur.
yang nggak kepake ya. Kemudian palu sama paku ya 2. A3 ya, di sini sudah menempel, ini ada paku. Ini nanti seperti ini ujungnya ya. Ujungnya ini tertolak sama paku ini. Kayunya sedikit ada bolongnya, sedikit di sini ada bolong sedikit. Ini ujung pisau yang ditumbuk ya. Begitu. Ujung pisau yang ditumbuk jadi berlubang sedikit. Kemudian saya pasangkan paku ya, biar nanti kalau saat menekan itu ini enggak naik, ada paku yang menghalangi. Contohnya seperti ini. Kemudian paku besar ini sebagai penghalang. Ini penghalang agar pisau ini tidak ke sini ya, sehingga potongannya nanti sama terus. Kita tumbuk aja seadanya. Kemudian ini paku kecil, itu adalah pengukur teman ya. Pengukur pertamanya kita dulu potong ya, sesuai misalnya ukurannya. Misalnya kita coba dulu ya potong. Misalnya sudah terpotong seperti ini pendeknya. Kemudian kita coba dulu dicetakannya. Kalau misalnya sudah bagus, ampasnya tidak terlalu banyak atau tidak terlalu atau tidak jadi misalnya, ini bisa dipanjang pendekkan temannya dengan cara ini pengukurnya kita pindahkan. Ini pakunya ya. Ini ceritanya penyetel ya. Cuma ini bukan jalur cepat temannya, ini hanya seadanya ya, seadanya. Maksudnya jalur seadanya. Oke. Kalau saya cara memotongnya seperti ini aja. Teman-teman bisa lihat. Jadi ini sama terus ya, karena ada yang menghalangi. Begitu aja teman ya. Oke. Begitu aja ya cara motongnya. Jadinya sama ya. Ini pakunya bisa kita cabut kembali kalau misalnya selesai ya, karena ini adalah tempat duduk ya. Ini adalah tempat duduk kayu yang saya jadikan ya untuk sementara teman ini, karena tidak sempat bikin alat pemotong. Ini bisa saya simpan lagi misalnya. Kalau sudah ya, kita tinggal simpan lagi begitu teman. Misalnya kita sudah memotong seperti ini banyaknya, kita simpan ini alatnya. Kemudian misalnya kita sudah cetak banyak, kita kembali ke cetakan. Ini contohnya ya. Saya lanjut perlihatkan dulu cara cetaknya. Ini untuk ujungnya terserah lah. Untuk ujung yang masuk terserah lah. Yang mana-mana saja bisa masuk ya. Walaupun ini potongannya serong ya. Ini walaupun potongannya serong, kalau di cetakan saya sembarang aja. Tapi lebih bagusnya itu kalau potongannya yang betul-betul rata ya, bagus sekali. Ini yang serong kita masukkan. Gitu aja. Ini cetakannya 16 gram ya. Oke, kita langsung press. Oke, kita tekan, kemudian kita putar-putar sedikit ya. Oke, cuma 3 kali tekanan sambil kita putar-putar ya. 3 kali tekanan, kemudian kita putar-putar begini. Kalau saya ya. Oke, kita lihat hasilnya. Ini ampasnya.
Oke, ampasnya tinggal kita potong. Oke, dan dikeluarkan. Oke, ini jadinya full ya. Oke, jadinya sudah full ya. Tapi terus terang teman ya, ini ada kekurangan sama cetakan yang saya beli ini. Ini ada sedikit celah ya ini, dikit sekali itu teman. Kalau teman-teman bisa lihat, itu ada yang itu ada yang menonjol tipis, itu tipis sekali ya. Nah itu tipis sekali. Nah itu ada yang menonjol, itu harus dipotong sedikit ya teman ya. Ini sangat halus ya. Nah, itu aja, selesai. Oke, begitu aja teman. Cara saya mencetak simple dan mudah ya bagi saya. Mungkin cuma begitu aja ya. Ini hasil cetakannya sudah banyak. Hanya menggunakan alat sederhana ini. Kemudian cara memotong yang sederhana juga. Yang bagus dipakai memotong itu cutter sebenarnya teman, karena tipis ya. Kemudian itu tadi saran saya teman ya, jangan dipukul ya. Usahakan dibuatkan alat press sekreatif teman-teman. Kalau misalnya tidak punya yang dibeli ya. Oke, mungkin videonya cuma sampai di sini teman. Bye bye. Sampai jumpa di video kreatif selanjutnya.